Oke, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sebentar, bentar. Bapak tebak anak-anak di sini belum sarapan semua. Belum yang kedua kali. Oke, nah kita tunggu nanti jam 10 kita istirahat makan. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Muhammad Zahri, Hadir, Pak. Muhammad Fahri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sebelum mulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Nak Zari telah memimpin doa perwakilan dari kawan-kawannya. Oke, eh, kita masuk ke materi kita bahasan materi hari ini. Oke, di awal Bapak sudah memberikan sebuah gambaran gitu, gambaran ilustrasi. Oke, coba anak-anak mungkin bisa ditelaah dulu gambar ini. Ada yang bisa ngasih tanggapan gitu terkait gambar yang Bapak tampilkan ini? Izin, Pak. Mungkin ini dari gambar ini menunjukkan bahwasanya eh, para pemuda-pemudi yang giat akan sosial media. Ya, benar sekali. Yang kita lihat di sini merupakan eh, ya bisa dibilang generasi milenial ya, ya zaman sekarang yang sering scroll sosial media, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Oke, Bapak akan lihatkan slide selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar siapa? Oke, Bapak spill sedikit. Ini merupakan para pemuda zaman dulu. Nanti akan kita bahas. Nah, para pemuda ini ialah yang menjadi cikal bakal munculnya sebuah pergerakan nasional. Nah, kita bandingkan dengan pemuda zaman sekarang di slide pertama tadi. Nah, kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang itu, pemuda zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang. Nah, mereka itu sebenarnya kita ini sedang dijajah oleh bangsa luar gitu. Nah, memang kita tidak lagi dijajah dengan senjata, tidak lagi dijajah dengan disuruh tanam paksa, kerja rodi, dan lain sebagainya. Tapi kita ini dijajah melalui kecanggihan teknologi yang dibuat oleh orang-orang di luar sana. Sedangkan kita ini konsumennya gitu. Jadi kita ini dilalaikan oleh kecanggihan teknologi ini. Sehingga para pemuda ini ya mempunyai kesibukan yang eh, intinya gini, dengan catatan kita ini bisa menggunakan kecanggihan teknologi ini eh, dapat eh, kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita akan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Tetapi jika tidak, maka akan menjerumuskan kita sendiri gitu, menjerumuskan terutama generasi muda ini, seperti nonton porno, eh, termakan berita hoax gitu. Nah, jika kita bandingkan dengan pemuda-pemuda zaman dahulu gitu. Nah, ini merupakan sebuah foto pelopor pergerakan nasional yaitu organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan lahir dari karangan akademis dari Sekolah Stovia yang ada di daerah Jakarta pada saat itu. Nah, organisasi ini lahir pada tahun 1908 Masehi. Nah, apa perbandingannya dengan terkait foto yang pertama tadi? Nah, kita bandingkan pemuda zaman dulu ini eh, beda gitu dengan anak-anak zaman sekarang, pemuda zaman sekarang itu. Nah, mereka ini ada pikir, ada kerisauan,
bagaimana caranya bangsa kita ini merdeka, bagaimana bangsa kita ini tidak terus di bawah tekanan oleh para kolonial Belanda gitu. Nah, mereka ini ada pikir, ada kerisauan, sehingga mereka ini membuat sebuah suatu organisasi yang dimana dalam organisasi ini mereka ini melakukan diskusi rutin di kampusnya gitu, di perpustakaan Stovia, di perguruan tinggi Stovia itu. Nah, mereka ini berpikir bagaimana caranya kita ini agar tidak ditindas terus oleh Belanda. Nah, seharusnya pemuda zaman sekarang memiliki pikir gini gitu, memiliki pikir untuk bagaimana kita ini tidak terus dijajah. Nah, maka tugasnya anak-anak zaman sekarang itu seharusnya mereka ini berkarya, belajar yang rajin, supaya tidak mengalami ketertinggalan, supaya tidak hanya menjadi followers, tapi nantinya pemuda inilah yang akan merubah agent of change. Jadi jika ada istilah pemuda atau mahasiswa agent of change itu benar. Pemuda itu pengubah zaman. Di tangan pemuda inilah nanti negara kita ini akan dibawa kemana? Apakah akan maju atau stuck di sini saja? Maka dari itu kita ini perlu patut mencontoh dari pemuda-pemuda pelopor pergerakan nasional kita ini, yaitu orang-orang ini merupakan organisasi Budi Utomo. Nah, kita lihat organisasi ini lebih dalam lagi. Bapak sudah tampilkan. Nah, organisasi ini merupakan pergerakan pertama yang di Indonesia, yaitu yang bernama Budi Utomo. Nah, organisasi ini didirikan pada pertengahan tahun 1908 Masehi pada tanggal tepatnya 20 Mei. Nah, eh, dasarnya dari dibentuknya organisasi ini merupakan sebuah bentuk kritisan mahasiswa pada saat itu terhadap sistem kolonisme Belanda yang menurut mereka ini sudah selayaknya ini dilawan, dan rakyat ini harus dibebaskan dari bentuk penguasaan terhadap sumber daya alamnya yang dijajah oleh Belanda ini sudah sejak lama sekali. Nah, akibat dari kerisauan mereka inilah adanya kerisauan untuk bangkit, untuk bergerak gitu. Nah, tak hanya sampai di Budi Utomo saja, ada juga jejak-jejak rekam pemuda kita yang lain gitu, yang dapat patut kita contoh, yang dapat pemuda zaman sekarang contoh, seperti pendelegasian Sumpah Pemuda hingga pada saat proklamasi Indonesia. Nah, orang-orang yang berada di belakang itu merupakan golongan pemuda yang mendorong untuk menyegerakan dilakukannya proklamator. Hingga pada tahun gerakan mahasiswa yang besar itu pada tahun gerakan pemuda itu pada tahun 98, yaitu keruntuhan menjatuhkan dari kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Nah, kita lihat pada saat di tahun 1928 masih. Nah, pada saat itu ada dua organisasi yang berbeda. Nah, mereka ini melihat pada situ gerakan mahasiswa, gerakan pemuda ini tumpul pada situ. Nah, mereka ini berinisiatif untuk membangkitkannya lagi pada tahun 1924 pada tanggal 19 Oktober. Nah, ini merupakan bernama organisasi ini dari Surabaya, bernama Indiski Study Club. Di lain sisi, Soekarno dan kawan-kawan di Sekolah Institut Teknologi Bandung membentuk juga kelompok studi umum, Alumni atau Studi Club pada tanggal 11 Juni tahun 1925. Nah, mereka ini kedua organisasi ini memiliki kerisauan juga terhadap gerakan pemuda yang tumpul pada situ. Sehingga mereka ini berinisiatif pada tahun 1926 itu terbentuklah organisasi Perhimpunan Pelajar atau PPI yang merupakan organisasi yang berusaha untuk menghimpun seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini untuk menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa itu sendiri. Nah, hal inilah kemudian yang direalisasikan dengan menyelenggarakan sebuah kongres hingga akhirnya pada kongres kedua pada tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 1928
Ada yang tahu hari apa anak-anak? 28 Oktober, hari Sumpah. Saya, Pak. Ya, silakan Ainda. Hari Sumpah Pemuda, Pak. Ya, betul. Nah, itu merupakan lahir dari dua organisasi lah yang pada tahun 1926 itu membentuk PPII hingga melakukan kongres kedua pada tanggal 26 hingga 28 Oktober hingga lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, tidak hanya sampai di sini saja, kita lihat juga Bapak jelaskan di awal tadi, yaitu kelompok pemuda ini juga berperan penting dalam eh, proklamasi. Nah, yang untuk mendorong Soekarno dan Hatta untuk menyegerakan melakukan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu golongan para pemuda ini yang mendorong untuk Soekarno dan Hatta ini untuk menyegerakan. Maka eh, dapat kita contoh gitu, para pemuda zaman zaman dahulu gitu, yang memiliki semangat untuk eh, mereka ini memiliki rasa senasib sepenanggungan. Mereka pikir nggak bisa gitu kita terus dijajah terus ditindas oleh Belanda. Maka mereka ini ada kerisauan hingga melakukan diskusi kecil dari kekritisan setiap kepala dari pemuda inilah hingga munculnya sebuah pemikiran, dari pemikiran muncul tindakan, dari tindakan muncul gerakan hingga bisa mengubah zaman itu. Nah, jadi yang patut kita contoh dari pemuda zaman dulu gitu, eh, dapat kita ambil pelajaran, tugas pemuda zaman sekarang itu bukan hanya menjadi followers, tapi kita juga harus memiliki pemikiran gerakan bagaimana caranya bangsa ini tidak tertinggal dengan cara berkarya, belajar, hingga kita bersaing dengan mancanegara di luar sana. Nah, eh, jadi sejarah supaya asik gitu belajar sejarah ini, kita memaknai dari pemaknaan sejarah itu sendiri. Tidak hanya sekedar menceritakan peristiwa ini peristiwa, tapi kita memaknai bagaimana caranya sejarah ini kita dapat kita ambil untuk menjadi pijakan kita melakukan kehidupan yang selanjutnya gitu. Untuk melanjutkan ke rencana kita ke depan gimana. Oke, anak-anak di sini ada pertanyaan, Bapak persilakan mengenai materi kita hari ini sebelum kita tutup dan nanti Bapak kasih tugas di akhir. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Azari. Izin bertanya, Pak. Eh, Mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak. Eh, Mungkin ini lebih ke ini ya, cara bagaimana supaya mungkin anak-anak muda seperti kami ini eh, lebih ke mengetahui, meneladani, mencontoh dan juga eh, menjadikan sebagai panutan dari eh, tokoh-tokoh pemuda seperti yang Bapak sampaikan tadi, eh, caranya agar kiranya kami mungkin para pemuda-pemudi ini tidak hanya eh, mementingkan mungkin sosial media saja, akan tetapi lebih mengarahkan bahwasanya mungkin sejarah ini lebih bagus loh untuk kita ketahui sama-sama daripada sosial media yang mungkin ada positif dan negatifnya. Mungkin bagaimana caranya agar kami para pemuda ini supaya lebih mengetahui dan menjadikan panutan untuk memperjuangkan uh, perjuangan para pemuda-pemuda dahulu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Nazari, bagus sekali pertanyaannya. Oke, ya, oke Bapak mungkin tanya dulu pada anak-anak. Mungkin kalau ditanya suka sih nggak sejarah, pasti bilang nggak suka karena apa ya, sejarah itu narasi semua Pak, ngantuk kok belajarnya gitu. Nah, terlebih lagi ya sejarah itu bisa kita kupas hanya ada di buku. Mungkin kita bosan kan baca buku ini gitu.
Tapi dengan itu tadi Bapak katakan, kita itu bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak, dan kita jika bisa menggunakannya dengan bijak, kita dapat mendapatkan manfaat sebanyak-banyak. Nah, sekarang itu banyak sekali di sosial media itu konten-konten sejarah, kreator-kreator sejarah yang menyampaikan peristiwa-peristiwa penting pada zaman dulu, terutama sejarah kita di Indonesia, yang dikemas menarik gitu. Ada yang dibuat animasi, ada yang dibuat podcast, ada yang dibuat poster gitu. Nah, mungkin anak-anak bisa memanfaatkan dari sosial media ini. Jadi nggak cuman scroll TikTok lihat orang joget-joget gitu, lihat berita viral atau lagu-lagu viral, tapi bisa lihat anak-anak bisa dimanfaatkan sosial medianya untuk eh, lihat sejarah kita, lihat biografi para pahlawan kita. Nah, jadi itu alternatif supaya asik, supaya lebih masuk gitu belajar sejarah, dan supaya nggak bosan yang penting. Jadi dimanfaatkan kecanggihan teknologinya, jangan cuma digunakan untuk kegiatan scroll-scroll yang unfaedah, berita-berita hoax, ataupun melihat hal yang negatif lainnya. Oke, ada lagi anak Bapak yang mau bertanya? Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, Bapak eh, kasih sedikit tugas. Silakan anak-anak rangkum eh, peristiwa pergerakan mahasiswa dari tahun 1945 hingga tahun 1998. Peristiwa apa saja yang lahir dari gerakan pemuda ataupun mahasiswa ini. Silakan anak rangkum. Nanti kita bahas minggu depan, dan eh, kita bahas sama-sama mana yang benar, mana yang salah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Endah. Itu tugasnya diketik atau ditulis tangan, Pak? Diketik di Word, nanti dikumpul satu drive, nanti kita bahas sama-sama dalam satu kelas di kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, kalau sudah jelas, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak, jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.